semua yang saya hormati, SKM, Bapak Ibu semua, para hadirin, peserta kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari yang baik ini kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara dan kegiatan hari ini bisa berlangsung dengan lancar, Bapak Ibu semua. Seperti kita ketahui bersama bahwa sister versi cloud atau yang sistem yang baru menggantikan versi yang lama sudah kita terapkan, dan saat ini tentu sedang dalam proses pengembangan dengan beberapa intervensi teknologi yang dilakukan secara berkala untuk mendukung perbaikan dan juga mendukung sinkronisasi data dan layanan dosen secara holistik agar layanan dapat dipastikan tetap baik, Bapak Ibu semua, dan juga meminimalkan gangguan dan permasalahan, dan jika ada bisa ditangani dengan cepat lewat mekanisme penyediaan helpdesk yang tersedia di Sister Cloud, serta juga semakin mempermudah penggunaan dan pemanfaatan sister ini untuk melayani Bapak Ibu semua. Nah, salah satu fokus layanan yang sedang disiapkan di bulan September ini adalah layanan Serdos, yang sebenarnya sudah dimulai penarikan datanya tanggal 11 September 2023. Bapak Ibu semua, secara umum kami bisa memberikan gambaran tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama tentu ini adalah kegiatan sesi sosialisasi. Bapak Ibu semua nanti akan diperkenalkan dengan sister versi yang terbaru tentu ya, yang termasuk di dalamnya adalah layanan Serdos atau sertifikasi dosen yang sudah sepenuhnya sekarang ini tentu dilakukan lewat sister. Kemudian di kegiatan ini nanti Bapak Ibu semua juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dalam sesi tanya jawab untuk membantu Bapak Ibu semua, terutama adalah untuk mengaktifasi sister bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di layanan sister dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya nanti adalah bagaimana menggunakan sister ini untuk layanan dosen pada layanan sertifikasi dosen itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, kami mengimbau Bapak Ibu yang sekarang ini hadir sebagai peserta untuk bisa mengikuti kegiatan ini secara aktif, dan juga yang paling penting ini kami himbau Bapak Ibu untuk tetap bisa melakukan proses aktivasi sister yang versi cloud di masing-masing perguruan tinggi, karena dalam catatan kami ini masih banyak perguruan tinggi yang belum melakukan ini. Kemudian juga kami berharap bahwa seluruh stakeholder untuk memulai menyiapkan data dan juga mengikuti lini masa yang sudah kita tentukan untuk layanan Serdos tahun 2023 ini. Dan demikian kira-kira Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan untuk kegiatan sosialisasi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat mengambil manfaat yang luar biasa yang bisa diambil di kegiatan pagi hari ini. Karena itu yang terakhir mungkin kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi versi terbaru khusus untuk layanan sertifikasi dosen ini. Dan tentu tadi yang kami ingatkan Bapak Ibu semua untuk mari kita bersama-sama mendukung cloud versi baru, sistem versi baru ini, untuk salah satunya adalah melakukan aktivasi. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga teman-teman dari tim teknologi, tim Dikti dan Diksi yang sudah menyiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Kami akhiri sambutan pada kegiatan sosialisasi informasi sumber daya terintegrasi atau sister untuk layanan sertifikasi dosen ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi, izinkan kami akan menyampaikan video perkenalan sister versi cloud. Ya, kepada tim teknologi kami persilakan.
Apakah terdengar suaranya? Mohon maaf. Ya, mohon izin, mungkin bisa diulang kembali ya, Mbak Tias. Mohon izin. Perguruan tinggi dan di pusat. Kendala ini, Pak, Mohon maaf sebentar, Mbak. Ada kesalahan teknis sepertinya. selama ini, proses pengisian data administrasi layanan dosen di Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi atau SISTER memiliki beragam kendala. Salah satunya, tidak tersinkronisasinya data layanan dosen di SISTER perguruan tinggi dan pusat. Sehingga, dosen harus bekerja ekstra dalam mengecek proses penyimpanan datanya. Mereka khawatir data yang telah diinput tidak tersimpan dan hilang begitu saja. Ini terjadi akibat terpisahnya platform sistem informasi di perguruan tinggi dan di pusat. Kendala inilah yang membuat kinerja dosen dalam mengurus administrasi jadi terhambat. Terlebih, setiap perguruan tinggi memiliki sister tersendiri dengan versi yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana cara agar dosen tidak harus berulang kali untuk mengurus administrasi mereka dan yakin bahwa data yang mereka input sudah tersimpan dengan baik? Menjawab pertanyaan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil langkah untuk mengintegrasikan data-data yang dibutuhkan dalam proses administrasi dosen ke dalam satu platform sentral. Perkenalkan, versi terbaru Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi, yaitu SISTER versi Cloud, platform sentral untuk layanan dosen yang lebih terintegrasi. Data lama yang ada di SISTER perguruan tinggi dan pusat tetap tersedia dan kini terintegrasi ke SISTER versi Cloud, sehingga dosen tetap dapat melanjutkan proses administrasi yang sudah dikerjakan di SISTER versi sebelumnya. Berbasis teknologi penyimpanan data di cloud, membuat SISTER versi cloud memiliki 3 keunggulan utama yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh dosen dan operator perguruan tinggi dalam mengerjakan layanan dosen. Pertama, platform yang lebih tersentralisasi. SISTER perguruan tinggi dan pusat kini dapat diakses di satu platform. Kedua, sinkronisasi data secara otomatis. Data langsung tersimpan di cloud dan pembaruan aplikasi dapat dilakukan secara otomatis. Ketiga, peningkatan keandalan sistem. Pembaruan arsitektur sistem yang mengurangi kelambatan dan meningkatkan proses integrasi data untuk kenyamanan para dosen dan pemangku kepentingan lainnya. 3 keunggulan SISTER versi cloud tersebut berperan penting dalam meringankan aktivitas layanan dosen, antara lain layanan perubahan data dosen, layanan beban kerja dosen, dan layanan sertifikasi dosen. Pada akhirnya, seluruh aktivitas administratif dosen dapat dilakukan di dalam satu platform di SISTER versi cloud yang kini sudah lebih tersentralisasi dan terintegrasi. SISTER versi cloud, platform sentral untuk layanan dosen yang lebih terintegrasi. Akses sekarang di sister.kemdikbud.go.id. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dimoderatori oleh Mbak Tias. Jadi Mbak Tias, tim teknologi, kami persilakan.
Baik, terima kasih banyak Mbak Puput. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Tias dari Tim Teknologi Kemendikbudristek. Izinkan saya untuk pagi ini memoderatori kegiatan sosialisasi untuk sertifikasi dosen di Sister. Selamat pagi juga untuk tadi sudah terima kasih Bapak Muhammad Fajar Subhan STMT dari PLT Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi sudah menyampaikan sambutannya. Kemudian selamat pagi juga kepada para pimpinan perguruan tinggi negeri, akademik dan vokasi di lingkungan Kemendikbudristek. Selamat pagi kepada kepala lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 1 sampai dengan 11. Selamat pagi juga kepada pimpinan perguruan tinggi, kelembagaan dan juga kementerian mitra. Mohon izin untuk share screen. Mohon maaf, sebentar. Oke, jadi saya akan menyampaikan untuk rangkaian kegiatan sosialisasi yang kedepannya akan kita laksanakan. Oke, mohon maaf ini agak. Oke, jadi hari ini kita sudah bersama di Zoom dan juga di YouTube untuk sama-sama mempelajari atau menyaksikan mengenai sosialisasi dari layanan sertifikasi dosen. Kemudian kedepannya rencananya kami akan melakukan rangkaian kegiatan juga untuk layanan sister yang lainnya, yakni untuk PDD di tanggal 29 September, kemudian untuk BKD di tanggal 5 Oktober. Ini nanti jadwal kegiatannya akan diinformasikan sesuai dengan yang sudah dikonfirmasi nanti ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk menunggu, kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan kemungkinan akan di minggu depan, tapi tanggalnya mohon nanti dapat menunggu dari surat undangan. Oke, kemudian ini untuk selanjutnya saya panggilkan Mas Firman untuk dapat menjelaskan gambaran umum dari Sister versi Cloud. Pada Mas Firman, dipersilahkan. Baik, makasih Mbak Tias. Ya. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas Mbak Tias suara saya? Ya. Aman Mas. Oke, baik, makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam sehat buat Bapak Ibu semua. Yang terhormat kepada Pak Direktur Sumber Daya, yang terhormat kepada Direktur KLSD Muhammad Fajar, Pak Fajar, yang telah membuka acara di pagi hari ini. Yang tentunya yang terhormat kepada perguruan PTN ya, pimpinan perguruan tinggi ya, yang diwakili ya, yang terhormat kepada Kepala LLIT wilayah 1 sampai 16, yang terhormat pada pimpinan PTKL yang hadir atau yang mewakili. Dan tentunya yang terhormat kepada teman-teman nih pengelola PDDikti versi cloud ya di PTN, di LLIT maupun di PTKL yang pagi ini sudah hadir. Baik, saya akan menginformasikan terkait dengan layanan terkait Sister versi cloud, di mana sebetulnya sudah kami sosialisasikan ya di bulan kemarin ya. Beberapa pertemuan kemarin kita sudah melaunching Sister versi Cloud yang dimana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek ya meluncurkan versi yang terbaru Sister versi Cloud, dimana ada beberapa perubahan yang terkait dengan yang sangat fundamental sekali terkait dengan layanan Sister, yang melakukan perubahan dari platform yang tersentral ya, dimana semua sister yang saat ini digunakan oleh dosen di semua perguruan tinggi maupun PTN di bawah LLIT ya, PTS LLIT maupun PTKL itu sudah tersentralisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Dijendikti. Nah, yang kedua perbaikan terkait dengan synchronize data otomatis ya, dimana
secara otomatis, pembaharuan data terintegrasi yang lebih performant, ya, data otomatis tersimpan secara langsung dan terpusat, tidak perlu melakukan sinkronisasi lagi secara manual oleh operator-operator perguruan tinggi di masing-masing kementerian. Nah, ini dilakukan secara otomatis, ya, oleh Caesar versi cloud. Yang terakhir adalah peningkatan keandalan sistem, ya, di mana pembaharuan arsitektur sistem yang kita sudah rubah itu mengurangi keterlambatan, meningkatkan proses integrasi terhadap data atau membuat layanan kenyamanan para pengguna dosen, khususnya dalam melakukan layanan-layanan yang ada di Caesar versi cloud ini. Nah, dari tiga perubahan besar ini para dosen dan perguruan tinggi saat ini sudah melakukan, ya, walaupun beberapa sebagian yang tadi sudah dinotif oleh Pak Direktur, ya, Pak Fajar, ya, itu ada beberapa perguruan tinggi yang saat ini yang belum melakukan registrasi di Caesar versi cloud. Nah, selanjutnya Mbak Tias, nah, gambaran umum terkait dengan portfolio Caesar, ya, di mana sebetulnya basis data dosen di Caesar ini basisnya adalah portofolio dosen, di mana ada beberapa terbagi dari 3, ya, data, di mana data pokok dosen sebagai profil dosen, ya, ada data tridharma perguruan tinggi, ya, ada pengajaran, penelitian dan publikasi, dan pengabdian masyarakat yang ada di Caesar. Selanjutnya ada data penunjang, ya, data penunjang aktivitas tambahan yang terkait dengan data unsur penunjang yang ada di Caesar. Nah, tiga data yang ada di Caesar itu berbasis portofolio sebagai portofolio dosen di Caesar, di mana dari data portofolio dapat digunakan, ya, layanan yang ada di Caesar, di antaranya, ya, layanan perubahan data dosen, ya, perubahan data dosen dan tendik, ya. Ya, saat ini dosen dan tendik itu bisa mengakses Caesar Cloud untuk tadi, ya, untuk memperbaharui data pokok maupun data aktivitas tridharma perguruan tingginya di masing-masing perguruan tinggi. Selanjutnya ada layanan Serdos, ya, layanan sertifikasi pendidik bagi dosen, yang saat ini Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai PSD PTU sedang melakukan aktivitas di tahap T2, ya. Tahap T2 sampai dengan tanggal 28 September, ya, terakhir, ya, ini layanan sertifikasi dosen. Tidak ada tahapan yang sangat signifikan terhadap perubahan tahapannya, tetapi ada beberapa perubahan terkait dengan tadi sarana sinkronisasi atau percepatan terhadap proses pengiriman DIS ke pusat, gitu, dalam penilaian sertifikasi dosen. Nah, selanjutnya ada layanan BKD, ya, layanan BKD atau pelaporan beban kerja dosen, di mana para dosen ini saat ini sudah melakukan pelaporan di semester genap, ya, semester genap tahun 2023, ya, di mana sedang di beberapa PTN sudah melakukan penilaian, di beberapa LD juga sudah melakukan penilaian, dan ada beberapa juga yang sedang melakukan buka periode, ya, yang belum melengkapi data BKD-nya, ya. Nah, termasuk PTKL, ya, beberapa PTKL juga sedang melakukan pelaporan BKD. Nah, selanjutnya ada beberapa layanan yang kami sedang siapkan, yaitu adalah layanan SKP, ya, di mana sasaran kinerja pegawai bagi dosen nanti akan dibuat oleh di Caesar, ya, dari layanan BKD yang akan dikonversi menjadi layanan SKP, ya, sesuai dengan Permen PAN nomor 1 tahun 2023, bahwa ini kita siapkan untuk mempersiapkan tadi, ya, penilaian angka kredit melalui aturan yang baru, ya. Dari SKP ini akan kami informasikan selanjutnya, ya, mode SKP ini setelah sistem ini sudah siap, ya. Nah, selanjutnya adalah penilaian angka kredit, ya, di mana layanan angka kredit, ya, sesuai dengan peraturan yang baru, ya, Permen PAN nomor 1 tahun 2023, bahwa kita akan menyiapkan penilaian angka kredit akan secara integrasi terhadap aktivitas mengajar tridharma perguruan tinggi, ya, terhadap aktivitas tridharma perguruan tinggi yang prosesnya melalui layanan BKD sebagai target kinerja atau
capaian kinerjanya dan akan dinilai melalui SKP ya, yang akan dinilai oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing ya, yang nanti secara terintegrasi akan menghasilkan koefisien terkait dengan KUM yang dihasilkan melalui capaian kinerja dan penilaian ekspektasi dari pimpinan. Nah, ada dua modul layanan sistem yang kita siapkan untuk kedepannya untuk penilaian akredit. Nah, SKP dan PAK. Oke, selanjutnya. Nah, jenis pengisian data portofolio yang ada di Sister saat ini adalah ada dua jenis data sebetulnya ya. Ada dua jenis data yang ada di Sister ini ya, berbasis portofolio ini. Ada yang disebut ya dulu disebut rigid data dan pendata. Ya, kalau rigid data, apa yang disebut rigid data itu adalah data yang memerlukan validitas ya atau validasi dari lembaga atau LLIT maupun kementerian. Ya, pengguna dapat melakukan pengajuan ya pemutaran data dan diverifikasi oleh level perguruan tinggi maupun pembina. Ya, pembina itu siapa? Salah satunya adalah LLIT dan kementerian. Ya, saat ini adalah LLIT dan Dikti ya atau PTKL ya, PTKL-nya yang melakukan validasi terhadap usulan ajuan dari para dosen gitu ya. Nah, diantaranya adalah yang perlu divalidasi adalah data pribadi ya, pendidikan, riwayat pendidikan formal dan jabatan fungsional, kepangkatan ya, perubahan kepangkatan dan sertifikasi dan penetapan home base ya, prodi yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Nah, ada yang disebut ya open data ya, data yang tanpa validasi ya, tanpa validasi tadi pembina ya atau LLIT, kementerian maupun PTK atau KL ya, kementerian lain. Itu diantaranya ya itu untuk data impasing, riwayat pekerjaan, diklat ya, non pekerti atau AA, tes ya, non TKBI ya atau TKDA ya, tesnya di luar itu, tridharma pendidikan dan pendidikan tinggi ya, untuk aktivitas yang lain tridharma penelitian, tridharma pengabdian, penunjang dan portofolio. Nah, ini open data atau tanpa validasi ya. Jadi para dosen bisa melakukan setiap saat untuk melengkapi data portfolio dosen untuk data penunjang dari layanan yang akan nanti diajukan. Nah, selanjutnya adalah data di Sister ini juga melakukan sinkronisasi terhadap data pendidikti ya. Di antaranya adalah data pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa dan penempatan sebagian. Ya, jadi ada beberapa data yang dihasilkan dari pelaporan aktivitas mengajar dosen oleh perguruan tinggi melalui feeder dikti. Nah, di Sister sudah melakukan sinkronisasi terhadap data aktivitas mengajarnya, gitu ya. Jadi ini tanpa melakukan pelaporan ya. Jadi para dosen itu tidak melakukan pelaporan aktivitas mengajar, tetapi sudah dapat dari pendidikti yang melalui operator perguruan tinggi melalui feeder, gitu ya. Dan selanjutnya adalah data dari Sinta. Ya, dari Sinta data dapat terintegrasi dengan laman Sinta. Saat ini ada beberapa data publikasi karya ilmiah yang dihasilkan oleh para dosen yang terindeks di Sinta, yang terdaftar di Sinta, itu bisa ditarik ya melalui sinkronisasi melalui Sister ya, ataupun pengelolaan jurnal ada beberapa sebagian yang bisa diajukan ke Sister. Nah, optimalisasi data Sister ini akan kita optimalkan lagi ke depan ya untuk berkembangnya terkait dengan kebutuhan syarat ya terkait dengan penilaian kredit dan SKP ya, itu akan kita optimalkan lagi terkait dengan data karya-karya publikasi karyanya yang dapat diambil melalui Sinta ya. Oke, selanjutnya adalah data dari penyelenggara ya. Data dari penyelenggara ini yang dimaksud adalah data-data aktivitas para dosen yang melakukan penyelenggaraan seperti AA ya, di mana ada beberapa 35 PT yang melakukan penyelenggaraan sertifikasi diklat ya, diklat atau pelatihan pekerti AA yang dilakukan oleh beberapa penyelenggara yang sudah terdaftar di Dirjen Dikti ya. Tentunya tidak perlu melakukan pelaporan atau melakukan perubahan data secara mandiri lagi. Ya, semua penyelenggara yang menyelenggarakan seperti AA wajib melaporkan di Sister. Jadi para dosen ya sudah tinggal menikmati saja hasil dari aktivitas pelatihan seperti AA-nya. Ya, jadi data sertifikat yang sudah dilakukan akan masuk ke dalam data Sister secara otomatis. Dan selanjutnya adalah tes TKBI, TKDA sama ya. Jadi data penyelenggara ini akan melaporkan hasil tes para dosen yang melakukan tes TKBI dan TKDA
dari beberapa penyelenggara. Jadi otomatis data itu akan masuk ke dalam portofolio dosen yang tentunya bisa dilihat dari masing-masing akun dosen. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada semua data ini tentunya ada beberapa yang mungkin perlu tadi ya dilakukan oleh para dosen, ada yang bisa langsung diambil daripada data pendidikti, dari Sinta maupun dari data penyelenggara yang melalui pelaporan yang sudah aktivitas yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oke, selanjutnya Mbak Tias. Oke, baik Mas Firman, terima kasih atas paparannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian pedoman teknis untuk registrasi dan profil akun sister. Ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi ini di sosialisasi sebelumnya, namun untuk menyegarkan ingatan kembali, saya coba untuk memaparkan secara garis besar. Jadi apa saja yang akan kita bahas ini ada dari tipe pengguna, kemudian ada halaman baru Sister Cloud, kemudian pengenalan dashboardnya seperti apa, registrasi bagi pengguna baru, kemudian cara login, cara saat Bapak Ibu lupa kata sandi, dan juga cara untuk mengganti peran pada akun sister. Oke, ini jadi tipe pengguna sister ini ada 3, ada yang sudah menggunakan sister dan sudah sync, kemudian ada juga yang menggunakan sister tahu namun belum sync, dan ini kita fokus saat ini untuk para pengguna sister yang baru. Ya, jadi ini gambarannya setelah rilis dari sister versi cloud. Ini nanti Bapak Ibu akan dialihkan dari sister PP menuju versi cloud. Ini gambarannya nanti saat Bapak Ibu masuk, kemudian Bapak Ibu akan ada pop-up message seperti yang di bawah. Ini nanti setelah Bapak Ibu klik di tombol yang warna biru, Bapak Ibu akan diarahkan untuk menuju ke sister yang di bagian kanan. Ini catatan pentingnya nanti untuk manajemen akses sister saat ini dapat diakses melalui https://akses.kemdikbud.go.id. Jadi jangan mengakses di URL yang lain. Jadi kita fokus di URL yang ini. Kemudian ini untuk dashboard nanti untuk di sister cloud-nya. Jadi ada di bagian atas ini universitasnya, kemudian di sini di sebelah kanan ada perannya seperti apa. Kemudian ini nanti ada tampilan untuk dashboardnya, ada riwayat perubahan data dosen, kemudian ada ringkasan profil, kemudian ada juga pendidikan dan tunjangan, dan kemudian di sebelah kiri ini ada menu-menunya. Selanjutnya untuk registrasi pengguna baru, ini fokus untuk dosen dan tendik ya. Jadi bagaimana caranya? Pertama masuk ke URL sister, kemudian di saat muncul pop-up seperti ini, Bapak Ibu silakan untuk klik di bagian bawah. Ini nanti belum punya akun atau daftar sekarang. Selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih di bagian dosen dan atau tendik, klik buat akun, kemudian masukkan NIDN dan NITK, selanjutnya klik buat akun, emailnya juga email yang aktif ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah lengkap informasinya, klik buat akun. Nanti akun ini akan diproses dan nanti notifikasinya akan masuk ke email aktif Bapak Ibu yang sudah didaftarkan. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengecek inbox ataupun spam. Jadi mungkin akan masuk di beberapa folder seperti itu. Jadi secara berkala bisa dicek. Kemudian saat email sudah masuk, Bapak Ibu silakan untuk klik aktivasi akun. Jadi link ini berlaku 1 kali 24 jam. Jika selama 1 kali 24 jam itu tidak ada email atau Bapak Ibu belum melakukan aktivasi, silakan untuk melakukan registrasi kembali dari tahap yang awal. Kemudian ini nanti selanjutnya untuk setelah Bapak Ibu melakukan klik untuk aktivasi, ini akan masuk ke halaman untuk aktivasi akun sister. Jadi di sini akan ada informasi yang berisikan data Bapak Ibu sekalian. Ini terkoneksi dengan data dari PD Dikti. Itu untuk nama lengkap, NIDN, NITK, kemudian perguruan tinggi, peran, dan unit organisasi. Jika Bapak Ibu merasa ada informasi yang keliru atau perlu diubah, silakan untuk menghubungi langsung koordinator PT untuk dilakukan perubahan datanya. Kemudian di bagian bawah silakan masukkan untuk email yang aktif, kemudian buat kata kunci. Jadi di sini ada kombinasi huruf dan angka, minimal 8 karakter. Silakan
buat yang mudah diingat ya Bapak Ibu, kemudian di bagian bawah bisa diulangi lagi yang sudah ditulis di atas. Setelah semua lengkap, Bapak Ibu silakan untuk klik aktivasi akun di bagian bawah. Kemudian ini akan muncul notifikasi akun sister Anda telah aktif. Berarti ini Bapak Ibu sudah berhasil untuk melakukan aktivasi. Silakan untuk klik masuk ke akun untuk mulai mengeksplor Sister Cloud. Oke, selanjutnya bagaimana jika pengguna baru ini dari selain dosen dan tendik gitu. Jadi ini nanti silakan masuk. Kemudian pastikan ini ada alamat email. Ini klik yang bagian bawah sama seperti tadi. Kemudian pilih lainnya dan buat akun. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke Sinde untuk melakukan registrasi. Ini nanti username dan passwordnya itu password Sinde ya. Jadi catatannya di sini admin PT dan Role Pusat tidak dapat melakukan registrasi melalui Sister, tapi harus berkoordinasi dengan admin Dikti melalui Sinde. Namun juga registrasi dapat dilakukan melalui manajemen akses Sister. Jadi bisa juga ada dua cara ya Bapak Ibu, bisa berkoordinasi dengan admin Dikti melalui Sinde maupun melalui manajemen akses Sister. Oke, selanjutnya bagaimana cara untuk login ke akun Sister? Pertama, masuk ke akun. Jadi untuk yang telah terdaftar, tadi kan registrasi di awal, Bapak Ibu silakan untuk memasukkan alamat email dan juga kata sandi, kemudian klik masuk. Nah, kalau misalkan sebelumnya Bapak Ibu sudah memiliki akun Sister, bisa menggunakan email dan username itu berupa angka biasanya. Jadi ini bisa dimasukkan di sini, kemudian kalau untuk pengguna baru, memasukkan email saat registrasi di awal. Nah, apabila Bapak Ibu kata sandi ataupun email tidak sesuai, Bapak Ibu akan menerima pesan gagal seperti yang di bagian kedua ini berwarna merah. Jadi pastikan kembali bahwa email yang sudah terdaftar dan juga kata sandinya sudah sesuai. Nah, jika sudah, silakan klik masuk dan Bapak Ibu akan dialihkan ke halaman dashboard Sister. Nah, ini jika Bapak Ibu lupa kata sandi, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, di bagian bawah ini ada tombol lupa kata sandi. Silakan Bapak Ibu klik, kemudian dimasukkan email yang sudah diaktifkan tadi ya, sudah diaktifasi. Kemudian kirimkan permintaan reset dengan klik tombol berwarna biru. Nanti ini akan ada notifikasi di bagian ketiga, ini tandanya sedang diproses. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengecek kembali inbox atau di email Bapak Ibu ya. Ini nanti akan dikirimkan ke email. Nah, catatannya adalah untuk pengguna lama yang memiliki username berupa angka, ini tidak dapat melakukan request untuk permintaan reset kata sandi, tapi silakan untuk menghubungi admin PT masing-masing untuk mendapatkan kata sandinya. Oke, selanjutnya bagaimana cara untuk mengganti peran pada akun Sister? Nah, ini setelah Bapak Ibu masuk, di bagian atas, ini di bagian kedua akan terdapat peran. Nanti silakan diklik, nanti akan ada drop down ini pilihannya ke bawah. Jadi dipilih saja Bapak Ibu ingin memilih misalkan sebagai di level perguruan tinggi ataupun level pusat. Tuh. Ini sebaliknya seperti itu, tinggal dipilih. Ini selanjutnya kalau misalkan sebagai dosen ya, misalkan ini tampilannya contoh untuk dosen di level pusat. Kemudian yang sebelah kanan ini dosen di level perguruan tinggi. Yang perlu dipastikan selain yang bagian atas, Bapak Ibu di sebelah kiri ini juga ada tampilannya ya. Ini di kiri stack, yang di sebelah kanan untuk perguruan tinggi tulisannya universitas. Kemudian menu-menunya juga berbeda, jadi dipastikan apakah menunya sudah sesuai. Ini tandanya Bapak Ibu sudah berada pada peran yang sesuai. Oke, kemudian ini untuk tadi sama ya, untuk admin PT. Kalau yang tadi untuk dosen, yang ini untuk admin PT. Sama seperti yang tadi, pastikan peran di bagian atas ini sudah terganti, kemudian tampilan menunya juga sudah berbeda. Nah, jika Bapak Ibu menemukan kendala, ternyata sudah dipindahkan atau dialihkan perannya tapi tidak berubah.
Nah, silakan Bapak Ibu untuk melaporkan kendala tersebut melalui pusat bantuan. Oke, selanjutnya kita akan masuk di pedoman teknis untuk layanan Serdos atau sertifikasi dosen. Oke, ini untuk awal, ini paparan yang akan kita sampaikan. Mohon bantuan untuk memaparkan di bagian awal dari Mas Firman. Mohon bantuannya, boleh Mas? Baik. Oke, baik. Ya. Makasih Mbak Tias. Tadi ada beberapa paparan terkait dengan penggunaan akun ya, Mbak Tias. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk tujuan saat ini kita akan sharing terkait dengan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi dosen yang saat ini sedang berlangsung. Ya, Bapak Ibu sekalian, tujuan syarat dan ketentuan sertifikasi dosen, di mana untuk sertifikasi dosen sendiri untuk para dosen untuk menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi. Dan beberapa pula tujuan sertifikasi dosen juga untuk melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, meningkatkan proses hasil pendidikan, ya, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiatnya. Jadi proses sertifikasi dosen itu sudah mengcover semua para dosen untuk mendidik untuk dosen menjadi dosen yang profesional, ya, di mana dosen yang dikatakan dosen yang sudah profesional itu adalah dosen yang sudah tersertifikasi. Ya, dalam proses sertifikasi itu dilakukan tadi ya untuk melihat ya kecakapan para dosen itu dalam melakukan pendidikan, penelitian dan publikasi dan pengabdian masyarakat. Ya, di situ melalui penilaian portofolio, melalui penilaian sertifikasi dosen. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk syarat dan ketentuan dalam para dosen ikut ya sertifikasi dosen, diantaranya yang pertama adalah dosen yang ber-INIDN. Ya, dosen ber-INIDN tentunya dosen dikatakan dosen tetap ya, kalau istilahnya dosen itu dosen tetap yang ber-INIDN. Dan bukan hanya dosen yang ber-INIDN yang bisa ikut sertifikasi dosen, diantaranya adalah dosen yang ber-NIDIKA. Apa itu dosen ber-NIDIKA? Adalah dosen yang dengan perjanjian kerja dari praktisi mengajar di kampus yang mempunyai nomor induk dosen khusus, ataupun untuk dosen pendidik klinis ya, yang dokter yang dokter ya, yang di bawah KL atau di Kementerian Kesehatan yang mengajar di perguruan tinggi Fakultas Kedokteran ya. Itu diantaranya salah satu itu untuk bisa ikut sertifikasi dosen. Kedua adalah memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli ya. Jadi para dosen yang bisa yang ikut sertifikasi dosen adalah minimal yang sudah punya jabatan fungsional asisten ahli. Nah, memiliki pangkat atau golongan ruang impasing bagi dosen atau dosen impasing ya, yang atau impasing bagi dosen non ASN. Ya, impasing perlu diunggah di akun sister ya, di versi cloud. Jadi ada beberapa yang sebelumnya mungkin sudah mempunyai impasing maupun golongan pangkat di data profil dosen ya, itu belum eligible, maka itu SK-nya ya, SK impasing maupun SK golongan pangkatnya harus diupload di sistem sister ya, di portfolio sisternya. Dan selanjutnya adalah memiliki masa jabatan minimal 2 tahun secara berturut-turut. Nah, ya terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsionalnya. Nah, ini perlu dipahami terkait dengan masa TMT ya, tanggal mulai menjadi dosen ya, dengan TMT jabatan fungsional. Di sini adalah memiliki masa minimal 2 tahun terhitung mulai jabatan mempunyai jabatan fungsionalnya. Jadi pertamanya. Jadi bukan dari TMMD-nya tetapi TMT jabatan fungsional selama 2 tahun. Ya, jadi jangan disebut katakan TMMD itu dosen sudah lama ya, tetapi mempunyai F-nya atau minimal asisten ahlinya itu baru. Nah, itu berarti bukan dilihat dari TMMD-nya tetapi dari TMT jabatan fungsionalnya, gitu ya. Nah, yang pertama atau yang kedua ya, ketika jabatan fungsional itu sudah lektor tetapi belum serdos, nah apakah dihitung yang rektornya ya, atau lektornya atau asisten ahlinya. Jadi di sini dikatakan
mengangkatkan pertama dalam jabatan fungsional yang TMT-nya dihitung melalui pengangkatan pertamanya. Jadi dari AA-nya bukan dari lektornya. Gitu ya. Oke, selanjutnya memenuhi beban kerja BKD selama 2 tahun secara berturut-turut. Nah, ini tentunya kenapa BKD itu penting ya. Jadi laporan BKD itu bukan hanya untuk para dosen yang sudah melakukan sertifikasi atau sudah mendapatkan sertifikasi, ya tentunya untuk tunjangan profesinya. Tetapi para dosen yang belum ya melakukan disertifikasi pun wajib melakukan laporan BKD. Ya, kenapa? Karena ini dituntut untuk berkinerja ya. Jadi selama 2 tahun atau 4 semester itu harus ada bukti laporan kinerjanya sebelum nanti ikut sertifikasi tersebut. Gitu ya. Semenjak kapan? Semenjak tadi ya jabatan fungsionalnya sudah memenuhi. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah memenuhi nilai ambang batas ya passing grade ya untuk tes TKBI. Yang selanjutnya adalah memenuhi ambang batas passing grade itu tes TKDA dan memiliki sertifikat program peningkatan keterampilan dasar atau PKBT atau AA. Nah, ini 3 hal yang tadi tes TKBI, ya TKDA atau PKBT itu ada penyelenggara yang sudah ditetapkan oleh Jemdikti. Ya, jadi di luar itu ya itu tidak bisa menjadi persyaratan untuk sertifikasi dosen. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa penyelenggara TKBI, TKDA maupun pekerti AA sudah melaporkan secara periodik ya berdasarkan aktivitas penyelenggaraannya. Jadi para dosen yang sudah melakukan tadi untuk tes TKBI, TKDA maupun ikut pelatihan pekerti AA itu tinggal melihat saja ya hasil yang sudah dilaporkan oleh para penyelenggaranya. Gitu. Selanjutnya Mbak Tisha. Oke, di sini ada peran dan terlibat dalam sertifikasi dosen. Ada beberapa peran yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi dosen. Di antaranya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek ya yang bertugas menetapkan kuota nasional dosen calon peserta sertifikasi. Nah, kuota ya jadi kuota nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman PTN, LLIT maupun PTKL di sini ada kuota terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dosen. Nah, kuota itu untuk siapa? Ya kan? Untuk para dosen yang di bawah Kemendikbud Ristek ya. Gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin di sini yang hadir PTKL di luar Kemdikbud itu tidak masuk dalam kuota. Nah, apakah itu seperti apa keperlakuannya ini? Ya, jadi tetap ya, jadi berapapun banyak ya dari PTKL itu kita akan lakukan penilaian. Kecuali tadi yang dari di bawah dosen-dosen di bawah Kemdikbud. Jadi ada kuota nasional. Ya, saat ini kuota nasional yang kami punya dari kementerian itu adalah 7.000 dosen yang akan disertifikasi. Ya, setelah 7.000 ya tetap melakukan ikut penilaian. Nanti ada kebijakan terhadap bagi dosen yang sudah eligible tetapi belum ternilai misalkan ya. Nanti tetap akan dinilai di tahun berikutnya. Karena itu tadi dasarnya adalah kuota. Kuota itu apakah dibagi-bagi ke cuma PTN dan LLIT atau PTS? Tidak. Ya, ini para dosen jangan khawatir. Ya, siapapun yang ikut yang data dosennya sudah eligible itu berhak ikut sertifikasi dosennya. Tidak membagi-bagi terhadap kuota di beberapa PTN maupun LLIT. Gitu ya. Jadi bebas. Siapapun dosen yang eligible bisa ikut sertifikasi dosen. Oke, selanjutnya adalah panitia sertifikasi dosen PSD yang disebut PSD, di mana di sini ada beberapa PSD PTU dengan PSD PTPS. Ya, di beberapa PSD PTU adalah perguruan tinggi pengusul ya dari para dosen ya yang mengikuti. Jadi dosen yang ingin mengikuti itu adalah ada beberapa panitia di PSD PTU-nya yang nanti Bapak Ibu dikawal untuk proses penilaian di tahap T2-nya. Ya, dari T1, T2 itu Bapak Ibu dikawal oleh PSD PTU yang pengusul ya sampai nanti ke T3 baru ke PTPS. Nah, selanjutnya adalah tadi ya peran perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi untuk dosen yaitu adalah PTPS. Nah, peran PTPS sendiri adalah perguruan tinggi yang dipilih oleh kementerian ya tentunya yang untuk menilai para dosen yang ikut sertifikasi dosen. Di antaranya PTPS itu mempunyai para asesor ya yang dapat menilai Bapak Ibu dosen yang sebagai DIS berdasarkan nanti bidang ilmu yang akan dinilai portofolionya ya dari tahap T1, T2 itu selesai, di tahap T3 itu akan dinilai oleh PTPS. Ya.
Oke, selanjutnya ada beberapa tadi layanan LDT atau fungsi LDT itu berkoordinasi dengan PSD dari PTU dan PTS di lingkungan wilayah masing-masing, melakukan sosialisasi ya prosedur dan proses berdasarkan buku panduan Serdos atau PO Serdos ya, lakukan validasi terhadap data dokumen DIS di wilayah masing-masing. Nah, ini adalah peran LDT untuk mempercepat proses yang para dosen untuk ikut sertifikasi dosen. Di antaranya tadi, di antara dari persyaratan itu kan perlu ada proses perlu yang divalidasi terkait dengan data-data yang kelengkapan untuk dosen ikut sertifikasi dosen. Nah, selanjutnya nanti tinggal berkoordinasi. Oke, selanjutnya adalah alur sertifikasi dosen. Nah, alur proses sertifikasi dosen tahun ini ya, kita sudah di tahap gelombang kedua, Bapak Ibu sekalian. Di tahap gelombang kedua. Di tahap 1 ya ada periode 0 dan 1 sudah kita lakukan, dan sekarang ini prosesnya sedang proses penilaian sertifikasi dosen di gelombang kedua. Ya, saat ini sedang proses ada di tahap T2-nya. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah kami informasikan di pertama kali adalah penarikan data dosen yang eligible, yang periodenya 11 September kemarin ya, kita ambil datanya. 11 September itu 11 ini ya 11.00, nanti pada saat nanti ngejak 12 itu tidak dapat ikut ya sebagai dosen yang IES, sebagai dosen yang disertifikasi. Jadi pada saat 11 September itu eligible, nah itu dosen-dosen itu yang dapat ikut ya sertifikasi dosennya. Nah, ini sudah dilakukan ya Bapak Ibu sekalian. Di luar tanggal ini berarti akan ikut di periode berikutnya. Betul itu ya eligible-nya. Oke, kedua adalah penilaian persepsional ya, dan penyusunan biodata sebetulnya ya. Di situ ada penyusunan biodata ya, penilaian persepsional dan penyusunan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau disingkat PDD UKPT. Ya, jadi di sini ada proses T2, di sini ada peran PSDPTU di mana para dosen akan mengisi biodata ya untuk dinilai oleh persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat dan pimpinan perguruan tinggi ya. Nah, itu PSDPTU berperan untuk membagi-bagi penilaiannya ya, untuk dipantau bahwa penilaian itu berjalan dengan baik. Ya, terus selanjutnya adalah melakukan proses penilaian akhir ya atau NPS ya, penilaian persepsional. Nah, di sini dalam proses NPS PSDPTU wajib ya memantau apakah ya tadi ya dalam tabel monitoring yang nanti dijelaskan secara teknis itu sudah sesuai semua yang sudah divalidasi dan dilakukan proses penilaian persepsional. Oke, yang lulus berarti akan dilanjutkan melalui lembar pengesahan ya pimpinan perguruan tinggi ya, yang diupload dan dikirim ke pusat gitu ya. Selanjutnya adalah pengajuan tadi, batas waktu perhitungan tadi sudah disebutkan di sini 28 sampai 30 September. Jadi posisi sekarang itu tanggal 21 ya. Masih tahap T2 sampai 28 penyusunan PDU KPT ya. Nanti ada proses NPS ya 28 30 ya. Nanti PSDPTU ya, terus pengajuan 28 sampai 30. Jadi proses ini tidak melakukan sinkronisasi lagi. Nah, ini yang membedakan saat ini, nanti akan secara teknis Bapak Ibu sekalian di PTN maupun di PTS ya, mungkin di sini ada LLT dapat informasikan tidak ada proses sinkronisasi lagi. Jadi setiap Mohon izin, apakah Mas Firman masih bergabung? Sepertinya Mas Firman, sepertinya terlempar ya Mas Firman ya.
Halo, Mbak Puput, apakah suara saya aman, Mbak Puput? Aman, Mbak Tias? Sepertinya Mas Firman bentar ya dari Zoom, atau mungkin sambil menunggu Mas Firman. Oke, boleh bantu di follow up Mbak Puput, Mas Firman? Mungkin saya sambil Oh iya, baik. melanjutkan dulu ya. Iya, siap. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf karena ada kendala teknis. Jadi mungkin ini gambarannya untuk timeline atau lini masa yang perlu dilakukan terkait sertifikasi dosen. Ini tanggal-tanggal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk. Oke, baik Mas Firman. Sorry, saya terlempar ini. Ya kan? Siap, aman Mas. Oke, Ya. saya lanjut ya bentar ya. Oke, Ya, baik. lanjut. Oke, siap, Mas. Maaf Bapak Ibu sekalian. Tadi ada sedikit internet nih. Terlempar. Baik, tadi ada beberapa tahap tadi lini masa yang sudah ditetapkan ya dari pengajuan. Jadi batas akhir pengajuan nanti 28 sampai 30 September ya. Nah, proses penilaian nanti akan dilakukan oleh kementerian melalui PTPS masing-masing yang akan kita plotting ke beberapa PTS dan asesor ya di kurun waktu di lini masa sebagai di tanggal 9 sampai 24 Oktober. Nah, nanti akan dilakukan yudisium ya secara internal oleh masing-masing PTPS di tanggal 24 sampai 25 Oktober. Nah, jadi secara keseluruhan akan diakhiri melalui yudisium nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Direktur Sumber Daya. Akan kita undang semua PTPS dan menetapkan bahwa yang lolos ya sebanyak yang diikut sertakan sebagai DYS yang dinilai oleh asesor di PTPS, yang berapa yang lolos dan maupun yang berapa yang tidak, kita akan tetapkan di tanggal 31 Oktober. Mudah-mudahan ada periode lini masa yang sudah kita tetapkan sesuai dengan rencana dan tepat waktu ya berjalan dengan baik ya. Itu aja dari saya. Ada lagi? Baik. Baik. Ya, baik. Sudah Mas, terima kasih banyak untuk penjelasannya terkait sertifikasi dosen ya. Jadi Bapak Ibu mohon izin untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian tutorial atau pedoman teknisnya ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan, ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama kita terkait PSDPTU untuk input BKD dosen. Jadi bagaimana caranya? Jadi ini salah satu syarat bagi dosen untuk dapat melakukan mengikuti sertifikasi dosen, yaitu dengan memenuhi BKD atau beban kerja dosen selama 2 tahun secara berturut-turut. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah memenuhi BKD namun belum diunggah di Sister ya, jadi ini silakan untuk mengunggah karena ini menjadi salah satu syaratnya. Jadi bagaimana caranya? Silakan nanti dari PSD PTU bisa login ke Sister, kemudian memilih perannya di sini perlu diperhatikan sebagai PSD PTU di perguruan tinggi di bagian atas. Kemudian masuk ke layanan SERDOS. Nah, ini ada catatan pentingnya, input manual ini hanya untuk dosen yang belum melapor BKD melalui Sister. Jadi kalau misalkan sudah, ini bisa di skip saja ya, dilewatkan. Dan ini juga fiturnya bersifat sementara. Oke, selanjutnya nanti akan muncul di sini setelah Bapak Ibu masuk ke layanan SERDOS, ada pilihan di bagian atas berwarna biru. Ini daftar nominasi calon peserta SERDOS. Silakan diklik. Ini nanti akan masuk ke halaman selanjutnya. Jadi di kolom BKD per 2 tahun akan ditandai warna merah atau tidak memenuhi kalau misalkan data dosennya belum masuk di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di tampilan layar yang berwarna merah, silakan diklik di detail BKD untuk mengetahui data-datanya. Setelah diklik nanti akan masuk seperti ini. Selanjutnya klik untuk input baru untuk kelengkapan dosen yang tadi berwarna merah. Nah ini di bagian kelima, silakan Bapak Ibu diklik, ini ada 2 tahun ya terlihat di 2021 dan 2022 contohnya. Kemudian unggah bukti kinerjanya dengan mengklik file yang sudah dipilih ya. Nanti pilih status BKD-nya di antara ini ya, di bagian bawah nih Bapak Ibu. Silakan diklik, kemudian status BKD-nya memenuhi atau tidak memenuhi. Setelah semua datanya lengkap, silakan diklik simpan. Nah, untuk saat ini informasinya adalah jika Bapak Ibu melakukan
input BAD melalui sister ini akan sama ya untuk 2 tahun berturut-turut ini melalui sister atau melalui PD Dikti nanti ditarik datanya. Ini tidak bisa secara parsial. Jadi kalau misalkan satunya sudah lewat sister, yang kedua juga harus lewat sister. Oke, kemudian untuk selanjutnya bagaimana cara untuk mengisi biodata dan portofolio bagi dosen. Jadi ini dosen yang sudah eligible atau sudah memenuhi syarat ini dapat mengikuti Serdos. Namun untuk kebutuhan data, Bapak Ibu perlu melengkapi beberapa informasi ya. Ini ada validasi biodata peserta, kemudian mengunggah pas foto, isian daftar riwayat hidup, kemudian mengisi instrumen persepsional diri, kemudian penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Jadi di sini bagaimana caranya? Silakan masuk sama seperti tadi di menu layanan dosen, layanan Serdos di bagian kiri. Kemudian masukkan untuk yang pertama nih validasi biodata peserta. Silakan Bapak Ibu klik judul validasi biodata peserta. Ini kemudian periksa kembali ya di sini bagian ketiga. Data-datanya, informasinya apakah sudah sesuai. Kemudian ini ada beberapa yang perlu dicek ya, ada institusi atau perguruan tinggi, bidang ilmunya, mata kuliah pokok, dan karya yang dianggap paling fenomenal. Jika sudah sesuai, silakan klik di bagian bawah ini simpan biodata. Kemudian bagaimana caranya untuk mengunggah pas foto? Sama seperti tadi, silakan Bapak Ibu pilih menu di sini di bagian kedua mengunggah file foto ya, pas foto. Ini jadi yang perlu diperhatikan adalah formatnya adalah close up. Ini resmi ya Bapak Ibu untuk laki-laki menggunakan pakaian sipil lengkap. Kemudian wajah menghadap ke depan terlihat jelas. Fotonya ukuran 4x6 dengan ukuran filenya 400 pixel kali 600 pixel atau lebih besar dari rasio lebar atau tinggi. Ini harus 4 banding 6 ya. Warna background latar belakang polos. Untuk warna laki-laki di biru, warna perempuan warna merah. File maksimal berukuran 500 KB. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum Bapak Ibu mengunggah foto. Nah, jika sudah sesuai, Bapak Ibu silakan di bagian bawah ini choose file atau pilih filenya, kemudian diunggah. Nah, selanjutnya untuk mengisi daftar riwayat hidup, Bapak Ibu silakan untuk klik yang di bagian ketiga, sama seperti tadi, ini isian daftar riwayat hidup. Kemudian klik tambah di bagian ini berwarna hijau, tombolnya. Nah, ini ada beberapa riwayat hidup yang perlu Bapak Ibu untuk submit atau kirimkan ya. Jadi ada riwayat pendidikan ini yang wajib. Jadi ada beberapa yang memang sifatnya wajib ya Bapak Ibu. Riwayat pendidikan, kemudian riwayat pelatihan profesional, riwayat pengalaman mengajar, riwayat produk bahan ajar, riwayat penelitian, riwayat karya ilmiah atau karya seni, kemudian riwayat temuan ilmiah, riwayat pengabdian, dan riwayat organisasi profesi atau ilmiah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 riwayat yang harus dilengkapi. Kemudian untuk catatannya, pada tahap ini dosen hanya bisa klaim data yang sudah ada di Sister versi cloud dan sudah memiliki dokumen atau lampiran pendukung. Ini ada bagian klaim data, jika sudah disubmit. Kemudian apabila ada dokumen yang ingin diklaim tapi tidak ditemukan, maka dosen dapat menambahkan melalui menu terkait. Jadi dokumen-dokumen tersebut bisa ditambahkan jika Bapak Ibu tidak menemukannya di dalam Sister. Contohnya, jika dosen ingin menambahkan produk bahan ajar baru, silakan masuk ke menu pelaksanaan pendidikan, kemudian klik bahan ajar. Oke, selanjutnya untuk isian riwayat hidup. Saat sudah disubmit atau dikirimkan, Bapak Ibu silakan klik di bagian kiri, ini ada box yang bisa di checklist atau diklik. Apa-apa saja yang mau diklaim, ini silakan dicontreng saja dan klik simpan jika sudah. Nah ini jika sudah diklaim atau disimpan, riwayat hidup Bapak Ibu sekalian akan muncul di isian riwayat hidup untuk divalidasi. Jadi setelah diklaim ini akan muncul di kotak di bagian sini. Ini nanti akan butuh divalidasi. Nah, untuk melakukan validasi bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu mengklik tombol di bagian bawah ini yang berwarna biru untuk dikirimkan dan dicek validasinya.
Oke, selanjutnya untuk instrumen persepsional diri, bagaimana caranya? Ini di bagian keempat. Ini silakan diklik saja. Kemudian ada beberapa komponen yang akan perlu dilengkapi ya instrumennya. Pertama komponen pedagogik, kemudian komponen profesional, komponen kepribadian, dan juga komponen sosial. Ini nanti akan terbagi kategorinya. Silakan Bapak Ibu mengisi instrumen persepsional dirinya. Setelah itu simpan skor untuk menyimpan. Nah, setelah semuanya tersimpan, Bapak Ibu perlu untuk melakukan verifikasi. Caranya adalah dengan mengklik tombol berwarna hijau. Oke, selanjutnya setelah dikirim, verifikasinya akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah Bapak Ibu sudah yakin akan mengirimkan? Jika sudah yakin, silakan klik tombol verifikasi dan nanti akan ada notifikasi di bagian atas. Kotak berwarna hijau, ini bertuliskan verifikasi penilaian persepsional berhasil dilakukan. Nah, ini tandanya Bapak Ibu sudah berhasil untuk mengirimkan verifikasi. Oke, selanjutnya untuk ini masih dosen mengisi biodata dan portofolio untuk bagian penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi bagaimana caranya? Sama seperti tadi, Bapak Ibu silakan untuk mengklik yang di bagian bawah. Di sini ada penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Silakan diklik. Kemudian nanti akan muncul di bagian bawah ini akan muncul form mission statement. Jadi silakan Bapak Ibu isikan narasinya di kotak bagian atas. Kemudian isikan juga bobot penilaian pada PDD UKT PP. Ini ada 3 bagian ya, unsur pengajaran, unsur publikasi karya ilmiah, dan juga unsur pengabdian kepada masyarakat. Silakan diisikan porsi-porsinya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu diminta untuk mengupload RPS. Jadi di bagian bawah ini silakan diupload nama dokumennya apa, kemudian silakan dipilih filenya. Nah, jika semuanya sudah selesai, silakan klik simpan di bagian bawah. Oke, ini selanjutnya Bapak Ibu nanti setelah melakukan penyimpanan akan muncul notifikasi seperti di bagian kiri. Nah, ini ada beberapa informasi yang perlu diperhatikan. Jika Bapak Ibu sudah memahami, silakan klik OK. Oke, selanjutnya pada unsur penilaian ini, contohnya di sini ya, untuk unsur pengajaran, masukkan link URL video pembelajaran di bagian nomor 4. Ini jika terdapat video pada LMS, isikan hak akses, ini berisi username dan password agar asesor dapat mengakses video tersebut. Jika sudah, klik simpan. Kemudian untuk unsur penelitian, ini tuliskan uraian mengenai penelitian dan publikasi karya ilmiah minimal 150 kata. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengisikan di sini, silakan klik simpan. Begitu juga untuk unsur penilaian. Jadi silakan dituliskan uraian pengabdian kepada masyarakat minimal 150 kata ya untuk yang pengabdian masyarakat. Nah, jika semuanya sudah terisi dan sudah dipastikan bahwa datanya benar, silakan Bapak Ibu untuk mengklik tombol validasi di bagian bawah. Nah, ini nanti akan dikirimkan dan juga akan diperiksa oleh PSDPTU di masing-masing tempat Bapak Ibu. Oke, selanjutnya bagaimana cara untuk PSDPTU untuk menugaskan penilaian persepsional. Nah, jadi setelah penarikan data yang tadi dilakukan oleh tim Kemendikbudristek, selanjutnya PSDPTU dapat melihat daftar dosen yang mengajukan sertifikasi dosen dan sudah bisa diproses ke tahap selanjutnya. Nah, nanti bagaimana caranya itu bisa dilihat di layanan Serdos. Ini ada tahap-tahapannya ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya untuk melakukan persepsional untuk dosen. Ini jadi terdiri dari penilaian untuk diri sendiri. Ini untuk penilaian satu penilai ya. Kemudian untuk rekan sejawat ini dari 3 penilai akan dipilih oleh PSDPTU. Kemudian untuk atasan 1 penilai. Kemudian untuk mahasiswa ini 5 penilai. Jadi nanti mahasiswa juga diberikan hak untuk memberikan penilaian, akan diberikan access token untuk penilaian. Namun jika status atau keaktifan dosennya itu dalam masa tugas belajar, maka ini tidak diperlukan. Oke. Selanjutnya ini cara untuk menugaskan penilaian yang tadi ya dari PSDPTU. Yang pertama, bagaimana caranya untuk atasan dan sejawat.
Jadi pastikan Bapak Ibu PSDPTU sudah berada pada peran di perguruan tinggi, kemudian akses layanan dosen, dan juga klik di bagian bawah ini ada informasi menu mengenai pembagian persepsi DYS. Jadi silakan diklik. Kemudian Bapak Ibu akan tampil ini daftar nama-nama dosen yang belum dipilih untuk penugasan penilaian persepsionalnya. Silakan diklik saja untuk dilakukan penugasan di bagian kanan di tombol berwarna biru. Oke, selanjutnya ini untuk penugasan atasan dosen dan juga rekan sejawat. Ini ada pilih ya, ada 3 ya, 1 nama atasan di kolom atasan, kemudian 3 nama sejawat di kolom sejawat. Pastikan bahwa ini sudah sesuai dan daftar-daftar ini akan muncul apabila yang sudah dipilih atau ditentukan itu memiliki akun sister. Jadi pastikan bahwa semua dosen-dosen sudah memiliki akun sister. Nah, jika sudah selesai semua ini dipilih, silakan untuk klik tugaskan PP. Ya, jadi ini nanti kalau selesai akan muncul terrefleksi di akun layanan Cerdos masing-masing dosen yang sudah ditetapkan sebagai penilai. Oke, selanjutnya ini penilaian untuk mahasiswa, bagaimana caranya untuk menugaskan. Jadi seperti tadi ya, untuk status keaktifan tugas belajar tidak diwajibkan untuk memberikan penilaian. Jadi caranya sama seperti tadi, masuk di layanan dosen, kemudian pilih di tombol berwarna orange ini cetak daftar token PP calon DYS. Jadi di sini diklik, kemudian Anda Bapak Ibu akan masuk ke halaman yang berisikan nama-nama prodi ya. Jadi di sini nama prodinya, kemudian silakan dipilih prodi mana yang akan dinilai, kemudian cetak token. Oke, ini nanti tampilannya seperti ini untuk akun tokennya. Jadi ada nama DYS-nya, NIDN, kemudian program studi, dan juga akses tokennya, ada linknya. Ini nanti silakan diklik dan mahasiswa silakan untuk mengakses dari URL yang sudah disampaikan untuk melakukan penilaian. Selanjutnya ini rekan sejawat memberikan penilaian persepsional ke dosen ya. Oke, caranya bagaimana? Ini silakan login sebagai dosen, ini yang perlu dipastikan ya, sebagai dosen di perguruan tinggi, masuk layanan Cerdos, kemudian nanti melihat daftar nama-nama dosen yang perlu dilakukan penilaian. Tadi ya sudah dikirimkan, masuk di masing-masing dosen yang akan memilih, menilai. Kemudian silakan untuk lakukan penilaian dengan mengklik di bagian namanya di tombol berwarna biru untuk lakukan penilaian. Nah, ini akan masuk ke halaman data diri. Silakan lengkapi jangka waktu saudara mengenal dosen yang dinilai. Di sini ya, selama berapa lama Bapak Ibu mengenal dosen yang akan dinilai, silakan dituliskan berupa angka. Kemudian jika sudah simpan dan validasi perubahan. Jika sudah yakin semuanya, silakan klik simpan dan validasi. Ini datanya akan terkirim. Oke, selanjutnya ini sebelum memulai pengisian perlu diperhatikan ya hal-hal berikut nih. Berikan penilaian kepada yang bersangkutan dengan sebenar-benarnya. Kemudian ini juga identitasnya akan dijamin kerahasiaannya. Jika sudah, Bapak Ibu silakan untuk mengklik tombol berwarna merah ini mulai mengisi penilaian persepsional. Nah, ini silakan Bapak Ibu diisi skor-skornya. Jika sudah selesai, silakan simpan skor. Oke, ini untuk khusus yang sejawat ya Bapak Ibu. Silakan untuk pertama ini unduh format kontribusi sejawat DYS. Ini di tombol berwarna biru, pilih filenya, kemudian kirimkan atau unggah file dengan klik berwarna tombol berwarna hijau. Jika sudah, klik verifikasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu pesan kembali apakah sudah yakin. Jika sudah yakin, Bapak Ibu silakan untuk mengklik tombol verifikasi. Ini nanti akan muncul tanda berwarna hijau. Ini tandanya penilaian dan validasi sudah berhasil dilakukan. Oke, ini kemudian lanjut untuk khusus atasan. Bagaimana caranya? Ini sama seperti tadi, silakan untuk mengisikan. Bapak Ibu bisa mengklik simpan skor untuk menyimpan, kemudian kirimkan verifikasi jika memang sudah sesuai.
Nanti akan ada notifikasi untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sudah sesuai ya datanya untuk diverifikasi. Nah, setelah dikirimkan akan muncul notifikasi sama seperti tadi berwarna hijau. Oke, jadi selanjutnya ini adalah PSDPTU dapat melakukan pengecekan monitoring data untuk portofolio dosen juga ya. Jadi bagaimana caranya? Ini adalah yang pertama, pastikan perannya sudah sesuai, masuk ke layanan Serdos, kemudian monitoring portofolio di berwarna hijau di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini daftarnya. Ini tandanya untuk yang dicontreng berwarna biru ini sudah divalidasi, yang di cross ini silang warna merah ini belum diisi atau belum lengkap. Untuk yang tanda seru ini belum divalidasi. Jadi Bapak Ibu silakan untuk memeriksa datanya, kemudian dipastikan bahwa sudah sesuai. Oke, ini nanti untuk melakukan pengecekannya ya. Jadi silakan dicek semua data-datanya. Kalau misalkan sudah sesuai, silakan untuk validasi RPS dan link pembelajaran. Ini diklik warna biru di bagian bawah. Oke, ini nanti ada tombol notifikasinya untuk validasi. Jika sudah, klik OK. Nah, ini untuk PSDPTU untuk melakukan perhitungan data NPS. Jadi bagaimana caranya untuk NPS? Pertama tadi pastikan perannya sesuai. Setelah itu masuk ke layanan Serdos dan pilih data NPS. Kemudian di sini ya data NPS. Kemudian pilih proses perhitungan NPS di bagian bawah berwarna biru. Nah, ini nanti akan muncul notifikasinya apakah akan dilakukan secara menyeluruh. Ini juga sudah sesuai ya proses perhitungan NPS. Kemudian akan diproses di sistem. Seperti ini tampilannya. Nah, ini nanti akan muncul kalau misalkan dari data-data situs sudah lulus atau tidak lulus. Ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bisa dilihat ini kalau yang lulus, ini yang tidak lulus. Kemudian selanjutnya adalah PSDPTU akan mengunggah lembar pengesahan. Oke. Untuk selanjutnya bagaimana caranya untuk mengunduh dan mengunggah lembar pengesahan? Ini caranya yang pertama dosen ya Bapak Ibu ya. Cara dosen untuk mengunduh template lembar pengesahan. Caranya adalah masuk ke menu layanan Serdos. Kemudian di sini nanti ada tombol untuk unduh format pengesahan di bagian bawah. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengklik. Nanti setelah berhasil untuk mengunduh, ini akan diminta tanda tangan dari pimpinan. Kemudian juga Bapak Ibu untuk menandatanganinya sendiri ya. Kemudian setelah itu silakan di-scan dan juga dikoordinasikan dengan PSDPTU agar dapat diunggah oleh PSDPTU. Nah, bagaimana caranya PSDPTU untuk mengunggah lembar pengesahan? Ini caranya masuk ke layanan Serdos, kemudian ada monitoring portofolio berwarna hijau, silakan diklik. Kemudian nanti akan ada tabel. Seperti ini contohnya. Jika ada ini yang belum berarti kan ada tanda silang ya berwarna merah, silakan Bapak Ibu untuk mengklik dan mengunggah lembar pengesahan terkait dengan nama dosen terkait. Oke, ini selanjutnya pilih filenya kemudian diunggah. Nah, ketentuannya ini format lembar pengesahannya akan muncul di menu layanan Serdos dari dosen yang diusulkan, kemudian lembar pengesahan hasil scanning ini wajib ditandatangani yang tadi ya, formatnya itu PNG atau JPEG dan file ukurannya maksimal 2 MB. Oke, selanjutnya untuk PSDPTU mengajukan dosen untuk dinilai di monitoring portofolio. Bagaimana caranya? Yang pertama masuk ke layanan Serdos, kemudian masuk lagi ke monitoring portofolio. Di sini nanti akan muncul seperti tadi Bapak Ibu, kemudian kita lihat di bagian kolom aksi, ini ada tombol berwarna biru yang sudah lengkap data-datanya, berarti ini sudah bisa untuk dinilai. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengirimkan, ajukan untuk dinilai dengan mengklik tombol berwarna biru. Nah, ini nanti akan ada konfirmasi, apakah sudah sesuai, ya silakan diajukan jika sudah sesuai. Nanti akan muncul statusnya seperti di bagian bawah.
Kalau misalkan ini diajukan oleh PSDPTU, dia akan berwarna hijau. Namun selama penilaian itu belum dilakukan, dia masih bisa dibatalkan. Jadi masih ada tombol ini. Namun jika penilaiannya sudah dilakukan, dia tidak akan bisa dibatalkan atau sudah diproses ya Bapak Ibu. Oke, demikian terkait untuk Serdos, pedoman teknisnya. Selanjutnya saya akan menginformasikan terkait dengan pusat informasi atau pusat bantuan. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses pusat bantuan di Sister untuk jika Bapak Ibu ada kendala yang dialami selama menggunakan Sister. Bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu bisa masuk ke sisterkemdikbud.go.id, kemudian di bagian bawah ini ada tombol bertuliskan pusat bantuan. Ini silakan diklik. Atau Bapak Ibu juga bisa masuk langsung ke pusat informasi. Ini nanti bisa dikirimkan ya paparannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Nanti akan muncul pusat bantuan di sini. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa masuk melalui tombol ini. Kemudian nanti akan ada form yang perlu diisi terkait dengan data diri Bapak Ibu sekalian dan juga kendala yang dialami. Ini nanti perlu diinformasikan sehingga kami juga bisa menindaklanjuti dengan tepat. Jadi catatannya di sini petugas kami akan menjawab dan menindaklanjuti laporan Bapak Ibu sesuai dengan SOP yang berlaku. Ini nanti akan dikirimkan melalui email ya Bapak Ibu ya. Ini estimasinya 1 kali 24 jam untuk direspon. Kemudian ini juga untuk pusat informasi Sister. Sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa mengakses melalui halaman Sister. Jadi di bagian atas ini ada menu soal sering ditanya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dulu di bagian ini. Siapa tahu kendala yang Bapak Ibu alami ini sudah terjawab dari kumpulan informasi yang sudah kami sampaikan ya. Kemudian atau juga bisa melalui layanan Zendesk di sini, layanan dosen. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih untuk khusus kategori sertifikasi dosen. Ini. Jadi ini nanti informasinya semua akan dikumpulkan di sini, Bapak Ibu dapat mengeceknya secara berkala. Oke, selanjutnya ini juga kami punya satu halaman SID. Ini linknya di SID _T-Sister, Bapak Ibu dapat mengaksesnya. Ini juga berisi lampiran dokumen, paparan sosialisasi, nanti akan diinformasikan di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses dan juga ada surat-surat lain terkait pemberitahuan. Ini akan diupdate secara berkala, jadi boleh Bapak Ibu untuk mengakses ini secara berkala. Nah, ini contoh untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa membaca ya di sini paparannya yang juga nanti akan kita sampaikan. Kemudian ini juga kami sudah lampirkan beberapa artikel-artikel penting yang Bapak Ibu bisa akses. Harapannya bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa buka tanya jawab. Mungkin 2 pertanyaan kali ya, Mas Firman, bagaimana? Oke, silakan. Karena agak terbatas waktunya ya. Oke, silakan dibuka aja, Mbak. Ya, mungkin kita ambil dari atau mau dari live atau gimana Mas Firman? Mau dipilih? Dipilih open mic aja. Oh, ada beberapa. Oke, tadi ada beberapa seperti ini. Dari Mbak Puput bisa dibantu Mbak dipilih yang ada yang raise hand tadi kan nih beberapa ya. Mungkin dari STT Agape Indonesia Misi Internasional, boleh silakan. Hadirkah Bapak atau Ibu? Hadir Bu, Ya. cuma Mas Ya. belum ada yang ditanyakan tuh sementara. Oh oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin dari Bapak Lukman Al-Hakim, silakan Pak. Bapak Lukman Al-Hakim, apakah hadir Bapak? Ada pertanyaan mungkin? Untuk sementara belum dulu Bu, mengikuti Bu. Oh belum, oke. Siap, siap. Mungkin Bapak Ibu jika tidak ingin bertanya, tangannya boleh diturunkan Bapak Ibu, jadi kami dapat mudah untuk memilih. Mohon maaf.
dari Abdul Halim, Bapak Abdul Halim dari UIN Jakarta. Silakan Bapak, ada pertanyaan? Ya. Halo Bu, dengar suara saya? Ya, Ya, silakan Pak, aman. ya, terima kasih Bu. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami tim sister di UIN Jakarta. Ini sebenarnya materinya kan terkait Serdos Bu ya. Ya. Serdos karena memang kalau kami di bawah Kementerian Agama, jadi masih polanya masih pola di bawah Kementerian Agama. Cuma kami lebih kepada sisternya Bu. Ya. Terkait dengan PDD, sejak PDD itu sudah tidak bisa dilakukan ya melalui admin Predikti Bu ya, itu kan diarahkan ke sister. Nah beberapa udah mulai Agustus kemarin, Juli kemarin kami sudah integrasi ke Klaus ya, sister Klaus. Nah namun usulan-usulan dari PDD dari dosen-dosen melalui sister itu sampai saat ini belum ada yang verbal Bu. Ya biasanya di verbal dari dikti kan cepat tuh Bu ya. Sampai sekarang izin udah 2 bulan ini Bu ya, udah 2 bulan itu tidak ada perubahan gitu ya dari kami di tingkat PT sudah verbal, namun di tingkat lebih tinggi lagi belum verbal. Apalagi ini sekarang ini kan kami banyak prodi-prodi ya yang akan dibuka Bu oleh fakultas gitu ya, dan mereka semua berharap gitu ya agar segera karena deadline semua ini Bu gitu. Mohon arahannya dari tim sister ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin izin menjawab dulu. Terima kasih Bapak Abdul Halim. Karena saat ini kita fokus temanya untuk layanan Serdos. Jadi mohon maaf untuk PDD, kita akan bahas di sesi berikutnya ya Bapak, tapi akan kami catat terkait UIN Jakarta ya Pak. Ya. Jadi nanti untuk sesi berikutnya bisa ditanyakan kembali, namun juga akan kami catat. Mungkin itu dulu ya Bapak Abdul Halim. Baik Bu, terima kasih Bu Tias. Ya, terima kasih Pak Abdul Halim. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, pastikan pertanyaannya kita fokus di layanan Serdos dulu ya Bapak Ibu ya. Karena keterbatasan waktu dan juga kita fokus di layanan Serdos untuk hari ini. Oke, mungkin dari FEB Unila Muji, satu lagi ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Tias. Ya. Kebetulan saya di PTU. Sejauh ini sih bisa dilaporkan nggak ada masalah di PTU. Cuma untuk dosen yang ikut proses Serdos gelombang 2, relatif nggak ada masalah. Tetapi untuk dosen yang akan ikut proses gitu, ini ada beberapa yang kami temukan itu agak random gitu. Ini untuk di proses gelombang berikutnya ya, karena belum eligible di gelombang ini. Itu ada dosen yang japungnya nggak ada. Japungnya itu ada yang hilang, ada yang turun gitu dari sebelum migrasi sister. Kemudian saya fokus ke yang Serdos dulu gitu. Untuk pemusatan komplain helpdesk ini memang kan dia sifatnya individu gitu, dari dosen langsung ke kementerian. Nah, kami di perguruan tinggi itu kehilangan jejak yang bermasalah tuh siapa saja gitu. Apakah bisa dibuka datanya sehingga walaupun kita sudah lewat sosialisasi, kita minta untuk melaporkan langsung, cuma problemnya kita nggak ketahuan tuh siapa yang melapor gitu. Ya, karena mengingat semuanya ini serba deadline gitu, mungkin kalau dimungkinkan itu di-sharing ke perguruan tinggi yang melapor tuh siapa saja gitu. Demikian aja, terima kasih. Oke, baik Pak Muji. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa dibantu dari Mas Firman atau Mas Tito terkait datanya tidak sesuai ya japungnya ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih Pak Muji dari Unila ya. Iya, Baik, terima kasih Pak Muji. Ada beberapa hal terkait dengan transisi ya pada saat migrasi sister yang di backend ke menjadi versi cloud. Tahapan itu sebetulnya mestinya profil data dosen itu tidak ada gap atau bahkan turun
ya, jafungnya atau apapun itu ya, kualifikasi pendidikan. Nah, mungkin nanti kita cek ulang ya, apakah data yang di back end-nya itu awalnya misalkan mohon maaf lektor kok menjadi asisten ahli kan gitu ya. Dan ada beberapa yang awalnya sudah punya jafung malah tidak ada jafungnya kan gitu ya. Nah, ini harus kita cek kembali nanti oleh Mas Tito dan tim ya. Terus kedua, hal-hal terkait dengan tadi betul ya, pelaksanaan sertifikasi dosen sebetulnya ini sedang paralel berjalan ya, walaupun agak sedikit terlambat kita menginformasikan, mensosialisasikan, tapi tidak ada ini mudah-mudahan masih bermanfaat untuk kita ada waktu untuk memperbaiki ya apabila para dosen itu tadi ya mengalami kendala terkait dengan proses tadi penyusunan biodata dan penilaian profesional untuk masing-masing PSDPTU. Nah, terkait dengan tadi helpdesk ya atau riwayat ajuan pertanyaan ya ke kita, itu mungkin nanti coba bisa jawab ya teman-teman Goftek, apakah bisa riwayatkan ya para dosen berdasarkan perguruan tinggi misalkan ya, mungkin apa aja sih yang sudah di solve gitu ya, udah diselesaikan, nanti bisa dicek oleh masing-masing PT-nya, PSDPTU. Terus kedua terkait dengan terakhir itu ya pelaksanaan serdos apa Pak ya, yang terakhir itu apa Pak Muji Pak? Yang semuanya sudah Pak, yang terakhir tuh helpdesk itu gitu untuk helpdesk ya. Itu helpdesk saja ya. Sejauh ini lancar yang sudah yang sudah peserta. Baik. Nah, ini Unila juga ya salah satu PTPS nih. Jadi Unila itu berperan dua nih ya teman-teman. Ya, dia sebagai PSDPTU sekarang sedang mengajukan DISDS-nya untuk sertifikasi dosen, dan nanti mungkin ditugaskan juga sebagai penilai PTPS ya. Tentunya bukan dosen-dosen Unila yang dinilai, tapi dosen-dosen luar yang berdasarkan bidang ilmunya yang dinilai oleh PTPS-nya Unila gitu. Oke, nanti kita tindak lanjuti untuk update ya. Terus yang selanjutnya saya biar tidak mubazir teman-teman dari KL tadi melakukan perubahan data dosen tetapi belum di verbal. Nah, ini kan biar saya jawab sekalian ya kan. Nah, Bapak di PT KL yang dimana di bawah Kemenag ya, betul ya tadi ya, ada beberapa Kemenag mungkin betul. Halo ya, betul Mas, betul ya. Jadi coba koordinasikan ya koordinasikan karena role peran posisi KL ini adalah seperti LLIT sebetulnya, seperti fungsinya LLIT perannya. Fungsinya apa? Untuk ajuan perubahan data dosen itu selesai di masing-masing KL. Bagi KL-nya yang mempunyai pengelola SDM untuk pendidikan ya. Yang kalau di Kemenag itu kalau Diktis ya. Diktis itu yang memproses perubahan data dosennya selesai di sana. Mestinya tidak lama. Makanya di Dikti ini mestinya tidak melayani yang perubahan data dosen dari KL, kecuali ya KL yang tidak mempunyai pengelola di kementerian lembaganya, begitu ya Bapak. Coba cek di ini ya, mereka punya akun ya untuk memproses perubahan data dari para dosen yang di bawah kementerian lainnya gitu ya. Itu aja. Di luar itu ada beberapa yang masih di Dikti ya, proses perubahan data dosen. Mungkin sejauh itu kita bisa kontrol beberapa perubahan data yang belum bisa diproses, teman-teman layanan PDD terus melakukan perubahan atau memproses perubahan data dosennya. Itu. Oke, baik. Ya, semoga terjawab ya Bapak tadi pertanyaan dari Bapak Muji ya. Oke, karena keterbatasan waktu nih Mas Firman, bentar saya izin share. Saya tampilkan untuk yang terakhir ya. Ini harapan kami dari Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini dapat menginformasikan kembali informasi yang sudah didapat, dan juga jangan lupa untuk mengakses sister ya, membuat akun kemudian mengakses, dan juga perhatikan lini masa dari layanan-layanan yang sedang berjalan gitu di layanan sister. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, mohon bantuan untuk mengisikan survei dari sosialisasi ini. Jadi harapannya
kami bisa mendapatkan umpan balik sebagai bahan masukan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin saya sudah share di kolom chat, Bapak Ibu sekalian bisa diakses atau Bapak Ibu bisa scan barcode yang sudah tampil di layar ya Bapak Ibu. Oke, mungkin 2 menit ya kami berikan waktu untuk mengisikan, dan juga ada daftar hadir ya Bapak Ibu di kolom chat yang bisa diisikan juga di sini. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti kami akan kumpulkan dan juga nanti update berkala di SID. Nanti Bapak Ibu silakan untuk mengakses ya di pusat informasi dan juga SID yang nanti kami akan bagikan di materi paparan ini. Itu sebagai sumber informasi ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf karena memang keterbatasan waktu, jadi tidak bisa mengakomodir pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin Mas Firman mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oke, ya cukup. Dari saya cukup. Oke. Oke. Selamat siang juga, tadi ada Pak Mahendra hadir ya dari tim Sister. Selamat siang Pak Mahendra, terima kasih sudah bergabung juga. Oke, karena waktunya juga sudah lewat ya Bapak Ibu dari agenda yang sudah kita sepakati. Jadi mohon maaf jika memang belum dapat mengakomodir, dan juga mungkin banyak pertanyaan yang masuk gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk siang hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Firman dan juga tim yang telah hadir dan juga memberikan informasi. Kita akan jumpa lagi di sesi sosialisasi berikutnya yang nanti jadwalnya akan diupdate. Mungkin itu dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semua Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Tia dan teman-teman yang lain, panitia lain, dan tim yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu di PTN, LLIT, PTKL. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.